Jadi, ceritanya dimulai dengan Rizal yang terjebak dalam situasi sulit, tiba-tiba ditawari pekerjaan dari bosnya, M. Ertoni. Gaji yang ditawarkan itu bikin Rizal melongo, saking tingginya, kayak gaji presiden. Siapa sih yang bisa nolak gaji setinggi itu? Tapi tunggu dulu. Keluarga dan pacarnya, Dini, nampak ragu-ragu. Mereka khawatir Rizal bakal jadi korban cinta jarak jauh, atau lebih parah lagi, kehilangan nyawanya di Thailand. Gak ada sinyal, bro, teriak Dini dengan wajah panik. Setelah berunding dengan teman-temannya, Rizal setuju untuk berinvestasi biaya awal demi pekerjaan ini. Namun, di tengah kesepakatan, ada perasaan ragu-ragu yang bikin Rizal mengkerutkan dahi. Apakah tawaran M. Ertoni ini asli atau cuma prank ala YouTuber? Saat Rizal pertama kali berangkat ke luar negeri, campur aduk antara takut dan bersemangat. Bayangkan, dia kayak raja di tanah baru, tapi di sisi lain, hatinya berdebar kayak nunggu hasil ujian. Dan semua dimulai dengan perjalanan yang tidak terduga, arahnya bisa bikin peta Google bingung. Di tengah perjalanan, tiba-tiba mereka kesulitan berkomunikasi. Sang pengemudi kayaknya ngakunya mau ngomong bahasa Inggris, tapi yang keluar ya gak jelas. Rizal dan temannya bingung, kayak main tebak-tebakan tanpa clue. Bisa jadi tantangan baru. Sesampainya di lokasi, Rizal langsung merasakan aura gak enak. Tempatnya kayak markas film horor, dengan orang-orang bersenjata berkeliaran. Hati Rizal bergetar, ini gaji yang lebih tinggi atau tiket masuk ke neraka. Misi harian yang ditawarkan seakan jadi permainan video game. Tugas-tugas aneh dan lucu yang bisa ditukar dengan poin. Mulai dari nonton video sampai liatin foto, Rizal merasa kayak lagi main TikTok, cuma bedanya, gak ada yang viral. Setelah misi pertama, mereka semakin terjebak, dan, seolah-olah ini roller coaster yang gak berhenti, Rizal dan teman-temannya diminta investasi lebih lanjut. Jadi, berapa banyak kamu mau ditipu? Tanya Rizal dalam hati. Kondisi di tempat penahanan sungguh mengerikan. Banyak yang coba kabur tapi berujung dengan kekerasan. Kayak nonton film thriller, tapi ini nyata dan tanpa bintang terkenal di dalamnya. Enggak? Terima kasih, seru Rizal setiap saat. Basement tempat mereka ditahan terkenal anchor. Bayangkan suara jeritan malam yang bikin bulu kuduk merinding. Rizal dan teman-temannya siap-siap gelisah, kalau ada hantu, kita ajak selfie aja. Rizal dan teman lainnya beradaptasi dan berusaha untuk tetap hidup. Mereka berdoa agar tidak disiksa lebih lanjut. Kita tetap survive, harus berani. Seperti superhero tanpa cape. Meskipun terjebak dalam kondisi mencekam, mereka tetap dapat gaji bulanan. Ini bikin Rizal berpikir, apakah saya terjebak dalam drama komedi? Banyak yang merasa terpaksa untuk tetap bekerja demi secercah harapan. Rizal terlibat interaksi dengan Dita, yang ternyata cuma identitas palsu. Seolah-olah dia diadu dalam game tipu-menipu. Rizal tidak sadar bahwa Dita adalah shark di lautan penipuan, siap menelan uangnya. Proses penipuan ini melibatkan trik psikologi yang bikin Rizal berpikir Dita itu bidadari. Ternyata dia cuma aktor yang pinter banget ngegali modal. Rizal jadi bingung, kapan saya bisa main game yang fair? Setelah kehilangan teman karena penipuan, Rizal merasa bersalah. Dia berpikir, segala kesalahan ini ada di pundak saya. Kenapa saya tidak lebih hati-hati kemarin? Dalam keadaan tertekan, Rizal dijaga ketat dan mengalami kekerasan. Disiksa mental, dan hatinya berteriak, tolong, ini bukan reality show yang saya inginkan. Kekacauan terjadi ketika alarm kebakaran berbunyi. Ini seolah menjadi panggilan superhero untuk melarikan diri. Rizal dan teman-temannya memanfaatkan kepanikan, ayo kabur kayak diculik alien. Selama pelarian, mereka menemukan mayat di hutan. Ini bikin suasana makin menegangkan. Sumpah, ini kayak film horor, kita harus cepat-cepat pergi, teriak Rizal ketakutan. Setelah kabur, mereka bertemu dengan Dita yang menawarkan bantuan. Rizal dan teman-temannya ragu. Kamu dari mana, Dita? Jangan-jangan kamu mau bawa kita ke dunia lain. Menunggu di hutan, mereka pastikan Dita itu aman. Kalau dia berubah jadi zombie, kita lari, pikir Rizal. Ternyata, solidaritas kuasa super mereka memang terbuktikan.
Pengalaman mereka di shelter menunjukkan betapa banyak orang mengalami kasus TPPO. Kita butuh superhero untuk mengatasi ini, teriak Rizal. Kemanusiaan udah butuh perhatian, bukan sekadar meme di media sosial. Rizal merasa bersalah atas kehilangan temannya yang bernama Panji. Ini seperti kehilangan wifi, hampa tanpa kehadiran teman. Semua pengalaman ini bikin dia semakin menyadari dampak dari trauma yang mereka semua alami.